Pemirsa, banyak cara untuk mendapatkan tubuh ideal, diantaranya dengan berolahraga secara teratur. Nah, jika Anda bosan dengan latihan aerobik ataupun fitness, Pilates bisa menjadi pilihan Anda. Tidak hanya membuat otot lebih indah, olahraga ini dipercaya dapat menyempurnakan postur tubuh Anda. Kesehatan fisik dan mental tidak bisa dipisahkan. Atas dasar itulah pada awal abad ke-20, Joseph Pilates menemukan olahraga yang menggabungkan konsentrasi, presisi, pernafasan, dan gerakan yang mengalir ini. Pilates. Dalam kontrol penuh jika dilakukan secara rutin, Pilates mampu menyempurnakan postur tubuh. Ya, sebenarnya Pilates ini manfaat yang paling utama itu apa nih untuk tubuh? Oke, kalau untuk Pilates itu sebenarnya Pilates itu untuk postur. Postur, jadi banyak yang berpikir bahwa Pilates itu untuk slimming. Sebenarnya itu impact dari exercise. Tapi intinya sebenarnya buat postur. Dulu mungkin dibilangin untuk back problem. Back problem berarti kadang-kadang punggung kita bagian belakang agak miring atau lebih tinggi sebelah. Itu mungkin bisa dibantu dengan latihan Pilates. Jadi artinya Pilates itu lebih ke postur karena pembentukan badan itu sendiri, bukan pembentukan dalam arti slimming, bukan. Pembentukan postur itu sendiri jadi lebih bagus. Bagus dalam arti posisi yang benar, tidak miring kanan or begini or begini. Kalau begini kan kadang-kadang bisa aja kita dengan latihan kita bisa membuka ini. Jadi sebenarnya Pilates itu buat postur. Impactnya slimming, ya itu lebih bagus. Buat pria juga bagus, kenapa? Pria itu muscle-nya terlalu kaku. Nah itu bisa stretching untuk Pilates itu untuk memanjangkan muscle-muscle. Iya, itu. Iya. Bisa dikatakan, Pilates merupakan gabungan seni olah tubuh timur dan barat. Sekilas, Pilates terlihat seperti gerakan yoga yang lebih umum dikenal masyarakat. Namun, Pilates menggunakan alat-alat seperti Cadillac, Reformer, Wunda Chair, High Barrel, Pedipole, dan Spine Corrector. Penggunaan alat disesuaikan dengan bentuk tubuh dan masalah setiap orang. Kan juga suka ada Pilates. Ya, oke. Aku lihatnya ada yang nggak pakai alat. Sebenarnya membedakan Pilates yang pakai alat ini dengan yang nggak itu apa? Kalau yang nggak pakai alat sebenarnya bisa aja, tapi di situ kita tidak tahu apa masalah kita sebenarnya. Karena kalau kita pakai alat itu alat bisa membantu kita untuk tahu oh ternyata kita lebih kuat kanan, oh lebih kuat kiri. Tapi kalau kita nggak pakai alat, kita nggak tahu yang mana. Jadi karena sebenarnya nggak pakai alat itu lebih berat, karena tidak dibantu alat sama sekali. Karena kita gerak sendiri, kadang-kadang kita udah miring kita nggak tahu. Tapi dengan alat bisa bantu kita untuk memperbaiki postur yang miring kanan, or miring kiri, or kuatnya terlalu nanti ke mat work itu lebih gampang. Jadi kita tahu oh ternyata kita berat ini yang sebelah. Jadi sisi yang lebih banyak, lebih aktif, kita bisa kurangin aktif lebih ke yang tidak terlalu banyak aktif. Jadi akhirnya bekerja sama antara kanan kiri. Ya. Selain melatih tulang-tulang, gerakan Pilates juga melatih otot perut dan otot-otot yang biasanya jarang dilatih pada gerakan olahraga lainnya. Tidak hanya itu, berbeda dengan yoga yang berfokus pada perut dan dada, pernafasan dalam Pilates dilakukan dengan menggunakan diafragma, yakni sekat antara dada dan perut. Koordinasi antara gerakan dan nafas inilah yang menjadikan pelaku Pilates memiliki postur tubuh lebih baik, otot lebih indah, mental lebih tenang, dan tentu saja tubuh yang ideal. Pilates, kalau Pilates tuh lebih lebih enak. Nah, aku rasanya sih lebih enak. Nah, kalau yang kayak aerobik enak, semuanya juga olahraga bagus ya. Membakar kalori segala macam, membakar kalori, terus buat lemak segala. Pokoknya semua olahraga bagus, tapi aku lebih suka Pilates karena dia lebih lebih flowing, lebih beraturan gitu gerakannya, terus lebih bener-bener tahu otot yang mana yang kerja gitu aja.
Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba Pilates? Kenapa tidak coba langsung datangi studio Pilates pilihan Anda? Namun jangan lupa nih, untuk memilih instruktur Pilates berkualifikasi terpercaya. Demikian laporan tim Liputan Topik, Riza Febriani dan Mahendra Dewanata dari Jakarta.